Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami lagi berada di Masjid As-Sakinah. Lagi ada pengajian Ustadz Riza. Ya, ini ibu-ibu Sakinah dan ibu-ibu yang di RW 14 pada datang ya. Guys, sambil menunggu ustadznya datang, kita ramah kita. Masjid As-Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dilakukan Allah SWT. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman Islam pada malam hari ini, biar kita bisa menghadiri datang ke masjid untuk bersinggung sholat isya berjamaah. Salawat dan salam tidak terhenti juga kepada Rasulullah yang bisa kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah sekalian, sesuai dengan apa yang telah disampaikan di undangan dari BKM, bahwasanya pada malam hari ini kita akan ada taklim yang akan dihadiri oleh Ustaz yang cukup kita kenal dan Ustaz hadir dan di TV nasional, dan ini sudah sering kita tonton dan cerita juga. Kemudian beliau punya acara, beliau punya program Safari Dakwah, dan akan bercerita banyak, akan share dan akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Insya Allah tadi dia menunggu 6 lewat ya, ada mungkin kami komunikasi, beliau masih dalam perjalanan dari Sawah. Insya Allah walaupun 15 menit lagi atau 20 menit lagi kita sudah sampai. Jam 8 kurang ya, insya Allah kita sudah sampai. Yang mohon doanya semoga kita selamat, cepat sampai kembali, tidak ada halangan di perjalanan, dan sambil menunggu setiap guru kita hadir. Barangkali apa yang bisa kita lakukan ya, berdoa, berzikir sambil menghadirkan dan berjihad. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang lihat dong mama. Tuh, kamu ganteng ya. Puasa ya? Oh iya ya. Sambil menunggu Ustadz, kita selawat dulu ya. Sambil menunggu Ustadz, selawat dulu.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, bahwa beliau sudah hadir di sini, tinggal tunggu bermasak lagi, menunggu persiapan rombongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, ada permintaan dari tim bahwa ibu-ibu kalau bisa berada dalam ruangan ini semua biar bisa terlihat semua. Bapak-bapaknya mau berada lagi. Biar ibu-ibu bisa melihat dari belakang. Kalau sudah benar apa? Ibu-ibu masuk semua. Ustadznya sudah datang nih.
Ustadznya lagi sholat dulu. Ustadznya lagi sholat dulu ya. Nanti sebentar lagi baru dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa hawla wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Rizwan Muhammad, alhamdulillah yang sudah hadir kepada kita semua. Yang kami muliakan, kami cintai Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat Islamnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam rangkaian acara ini. Salawat dan salam terbaik tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad SAW, serta sahabat-sahabat yang senantiasa berada dalam Allah SWT. Dan kita sebagai umat yang semoga senantiasa mendapatkan syafaat yang dia berikan nanti. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah sudah saatnya kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi. Awal dari suatu kegiatan ini dari silaturahminya dari Pak Ustaz beberapa waktu yang lalu bahwa ada keinginan untuk beliau bersilaturahmi ke sini, menyampaikan beberapa dakwahnya dan kasafari dakwahnya Ustaz. Semoga dakwah yang akan sampai Ustaz ini menjadi wasilah kita untuk menuju surga Allah SWT. Amin ya rabbal Kami dari alamin. DKM sangat berterima kasih dengan kedatangan Ustaz. Semoga silaturahmi akan terulang kembali di kemudian hari. Untuk mempersingkat waktu, kan sudah cukup lama Ibu Bapak menunggu Ustaz kedatangan ini. Maka kami persilakan kepada Ustaz. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Katakan Muhammad, Qul sadaqallah. Ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka adalah benar keberadaannya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakan kepada orang-orang yang ingin mendapat petunjuk Allah, ikuti millah, jalan Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Ketahuilah, Ibrahim bukan menolong orang-orang yang mau mempersekutukan Allah. Masjid pertama yang dibangun oleh Allah untuk manusia bernama Makkah. Orang mengenalnya dengan Makkah. Maka siapa yang ke Makkah menunaikan umrah, menjalankan haji, sepulang dari Mekah, mubarakah wa hudan lil alamin, hidupnya berkah dan orang itu dalam jaminan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Di alamin. dalamnya kau akan belajar tentang maqam Ibrahim, bekas telapak kakinya yang membangun Ka'bah dengan putra tercintanya Ismail. Wa man dakhalahu kana amina. Yang masuk padanya aman jiwanya, tenang hidupnya. Berangkat haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Siapa yang menunda haji, siapa yang mengingkari haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ketahuilah,
Allah Maha Kaya sebagai Tuhan semesta alam. Ali Imran ayat 95, 96 dan 97. Dan saya berdoa semoga yang hadir di tempat ini tidak tergolong orang yang menunda berangkat haji. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'al min khairin ya'lamullah wa tasawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kerjakan haji, kerjakan umrah dengan sempurna karena Allah. Maka barang siapa yang berangkat ke Baitullah, fala rafatha, jangan berzina, jangan mengeluarkan kata-kata yang merangsang birahi, wala fusuqa, jangan berbuat fasik, berbuat dosa, bermaksiat, wala jidala, jangan suka menyakiti orang. Wa tasawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Tahukah Anda bekal haji adalah takwa? Maka haji meloloskan seseorang menjadi mabrur dengan ketaatan. Bukan gelarnya, bukan peci putihnya, bukan jubah yang dipakainya, bukan jilbab yang lebarnya. Kalau ternyata semua penampilan hanya menipu tetapi membuang unsur takwa, maka maaf, kita gagal berhaji dengan mabrur. Hanya jalan-jalan mengeluarkan ongkos, tidak mengharap itu. Dan saya berdoa semoga yang belum berangkat ke Baitullah Allah mudahkan rezekinya. Amin. Yang sudah umroh lanjutkan hajinya. Amin. Yang masih menunggu waiting list berdoalah agar dipercepat keberangkatannya. Amin. Semoga menjadi tamu yang diundang oleh Allah. Amin. Dan berkesempatan berada di Arafah untuk bertemu dengan Sang Khalid dan segala hajat Anda dikabulkan di padang Arafah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya berseri-seri, penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Allah merahmati amal ibadah insani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, rindu ke Baitullah. Kangen banget. Duduk di padang Arafah, wukuf tanggal 9. Allah turun untuk mengabulkan hajat kita. Yang
sudah pernah hadir dan sudah pernah di Arafah, pasti rindu suasana yang tak akan pernah terlupakan seumur hidup. Yang belum pernah ke sana, berangkat yuk. Berangkat yuk. Jangan ditunda ya. Sebuah perjalanan terindah sepanjang hidup yang tidak akan pernah terlupakan adalah ibadah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Maka tidak ada agama yang paling baik selain agama yang dibawa Ibrahim. Ikutilah milahnya, ikuti ajarannya, ambil syariatnya, karena Ibrahim adalah Al-Khalil, kesayangan Allah. Surah An-Nisa ayat 125. Ayo bersama-sama niatkan hati, sempurnakan hidup dengan haji. Yang belum berangkat, aduh rugi banget deh. Indahnya, jaminannya, keberkahannya luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu untukmu, segala puji dan kuasa milikmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang hina, lupa dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mari kita awali dengan doa. Saat ini Anda memasuki tanggal 4 Dzulhijjah. Bapak tahu apa rahasia? Di awal 10 Dzulhijjah, hadis riwayat Tirmidzi nomor 757. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamul salih fiha ahabbu ila Allah." Ma min ayyamul amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam. Tidak ada amal yang paling Allah cintai, amal soleh yang paling Allah sukai kecuali di hari ini, yakni ayyaman asyar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qala ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walaupun kita berjihad di jalan Allah. Qalu walal jihad fi sabilillah,
Betul. Illa rajulun raja'ah, seseorang yang keluar falam yarji fi nafsihi wa malihi, kemudian dia tidak kembali bidzalika bisyai'in, hartanya, jiwanya terbunuh di jalan Allah, maka itu lebih utama. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa perbedaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan 10 awal di bulan Dzulhijjah? Sama-sama istimewa. Cuman kalau orang berbicara malam utama di antara semua malam, itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan berbicara 10 hari utama di siang hari, itu tak ada yang bisa mengalahkan Yaumul Ashr, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka inilah saat-saat yang diisi dengan kebaikan, amal soleh, ketaatan, dan dilarang bermaksiat di bulan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengangkat semua hajat-hajat yang kita inginkan. Amin. Buat Anda yang sedang berjuang karena ada masalah, buat Anda yang sedang ketimpa masalah dan ingin menyelesaikannya, semoga masalah itu Allah selesaikan di malam. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah, sebab Nabi berkata, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Kemuliaan seseorang ditentukan seringnya ia berdoa kepada Allah. Surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Orang yang berdoa, doanya akan dikabulkan. Seringlah meminta, rendahkan diri kita, karena Allah suka dengan hamba yang berdoa. Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat. Manfaatkan kedekatannya dengan selalu bermunajat, taat dan beribadah. Insya Allah hidup ini selalu akan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Berusahalah untuk menghindari maksiat dan dosa, Bapak Ibu, sekecil apapun. Surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang bermaksiat dan berdosa, Allah sempitkan hidupnya dan Allah sempitkan rezekinya. Kalau Anda sudah punya masalah bertubi-tubi dalam rumah tangga Anda, tolong cek maksiat apa yang sudah Anda lakukan dengan suami. Demi Allah, tidak akan ada musibah dalam rumah tangga kita kecuali tangan kita yang mengundang musibah itu sendiri. Demi Allah, setiap musibah yang datang silih berganti masuk dalam rumah tangga kita, menimbulkan masalah yang tidak menenangkan, hati Anda terjepit, resah, depresi. Itu akibat tangan-tangan suami istri bermaksiat. Saya tidak tahu apa yang sudah Anda lakukan. Semoga kita bertobat mulai hari ini ya. Udah cukup ya, cukup. Maksiatnya cukup ya, dosanya cukup. Ayo kita jemput keridhaan Allah agar dijauhkan dari musibah dan masalah yang diakibatkan diri kita sendiri. Kita angkat kedua tangan Bapak Ibu. Kita berbisik kepada Allah yang Maha Baik. Kita yang taif, kita yang bodoh, kita yang sering berkhianat, kita yang sering mengabaikan apa yang diperintahkan, kita yang malas, kita yang lalai, terlalu sibuk dengan dunia, kita yang tak imbang. Mari kita bermunajat. Allah tuntut kita untuk kembali kepada fitrah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik
Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali Allahumma ahrimni laddata maksyiatik warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajzi wal kasal. A'udzu bika minal jubni wal bukhl. A'udzu bika min ghalabati adh-dhayli wa qahri ar-rijal. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa syaqyan mashkuran wa tijaratan lan tamur. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Safari dakwah ini adalah safari dakwah yang kita jalankan semuanya karena Allah, Bapak Ibu. Tidak ada biaya dan ongkos yang dibebankan untuk membayar ustadznya alias gratis. Jadi nanti jangan ada kasar kusuk berapa bayar dia. Ibu, fitnah itu namanya. Riza Muhammad datang safari tidak dibayar sepeser. Amin. Jadi nanti Ibu kalau mengundang gue lagi, silakan, jangan terbebani oleh macam-macam deh, please. Mentang-mentang Ustadz TV pasti argonya mahal. Taksi kali gue ya. Ibu, Ya. selama saya menjadi penceramah, saya gak pernah menghitung amplopnya. Amin. Ya, amplop ya. Kita mulai lagi deh. Isi. Ibu, jangan serius ya. Kita perlu just juk, perlu sedikit refreshing, karena hidup ini udah banyak masalah, tau gak sih? Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, safari dakwah ini adalah kerjasama masjid ini dengan Yayasan dan Sukacita Berbagi sebagai pengelola wakaf Quran untuk diterbitkan dan disumbangkan ke seluruh Indonesia. Kami punya program menyediakan Quran gratis ke semua masjid dan pesantren. Itu kenapa yayasan kami mencetak, menyalurkan, dan memberikan Quran kepada lembaga masjid dan pesantren yang membutuhkan gratis dari wakaf jamaah. Semoga keikhlasan ini insya Allah dibalas dengan keridhaan Allah. Amin. Kita lanjutkan dengan sedekah di malam hari, karena salah satu amalan terbaik di bulan Dzulhijjah adalah perbanyak sedekah. Yuk, kita akan bersedekah. Keluarkan infak terbaiknya Bapak Ibu. Yang penting banyak, tapi ikhlas. Insya Allah akan ada petugas mengantarkan kita untuk menabung ke surga dengan infak keliling. Semoga sedekah ini membawa kita pada kebaikan. Amin. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan membuat kita bangkrut. Iya betul. Yuk kita berselawat sambil bersedekah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna marhaban ya nur ain marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nur ain marhaban marhaban jaddal husaini tola al badr
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid yang dimuliakan Allah, syukran jazakallah khairan jaza. Terima kasih sudah mengizinkan safari dakwah ini. Memang betul bukan masjid ini yang undang gue, tapi gue yang nawarin diri. Mau gak? Berapa? Apanya? Gratis. Jadi nanti ibu kalau mengadakan acara majelisnya jangan lupa ya. Ustaz, kalau acara pribadi itu mah beda lagi. Hanya untuk masjid dan majelis. Semoga kekuatan majelis ini menghantarkan kita untuk menuju keikhlasan hati dan keimanan. Amin. Segenap pengurus DKM, Bapak Ibu yang hadir, sekomplek yang telah menyemarakkan majelis yang mubarak ini, yang mohon maaf al-dhaif al-fakir Muhammad tak mampu menyebutkan satu persatu namanya. Yang jelas semoga ayahanda dan ibunda yang hadir insyaallah selalu dalam keberkahan Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dibaguskan amalnya. Amin. Dan husnul khatimah. Amin. Karena ada pertanyaan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nas khair? Siapakah manusia yang paling baik? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya dan banyak amalnya. Sudah panjang umurnya, amalnya banyak. Ditanya lagi, wa ayyun nasyarun? Siapakah manusia yang paling buruk? Qala man tala umuruhu wa sa'a. Panjang umurnya tapi buruk amalnya. Maka saya berdoa semoga yang dikasih panjang umur amalnya juga banyak. Amin. Karena ada yang disebut Syekhul Zani, makin tua makin gatal, makin tua makin berzina. Bapak tidak membaca kasus di detik.com. Seorang bapak kakek 85 tahun takbir masjid merudah paksa santri PPK 6 tahun untuk melayani nafsunya di kamar. Ternyata benar loh Pak. Ada seseorang yang disebut Syekhul Zani. Thalathatun la yukamilullahu yawmal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanduru ilaihim, ditoleh pun tidak. Wala yuzakkihim, disucikan tidak. Walahum adzabun adzim, dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapakah ketiga orang ini yang dilaknat ibu? Syekhun Zanin. Syekh itu tua, Zanin berzina. Makin tua makin gatal. Ada tak?
Sini nggak ada. Ibu, Bapak, saya kemarin diundang oleh institusi ternama pemerintah. Kebetulan yang mengundang saya adalah Dharma wanitanya institusi. Diadakan sesi doa di akhir acara. Banyak yang menangis. Ternyata 98% kasusnya adalah selingkuh. Betul. Ada kepalanya Pak, kepala istri Pak. Usia 64, suaminya selingkuh di usia 75. Dan selingkuhannya adalah mahasiswi usia 19 tahun. Parah nggak Bu? Parah kan? Parah. Sebelum 75 baik-baik aja Pak, setia Pak. Usia 75 selingkuh. Maka Ibu berhati-hati. Gak ada jaminan loh. Kuatkan iman dalam rumah tangga agar terhindar dari bala dan musibah yang satu itu ya. Syekhul Zati Pak, dalam hadis adalah syekh orang tua berzina. Yang kedua, al-balik kadzab, pemimpin yang berdusta. Itu yang dilaknat. Yang ketiga, wa'ilul mustakbir, orang yang miskin sombong. Sudah miskin Sombong. Kalau kaya sombong mendingan ya gak sih? Adalah yang ditunjukin. Ini udah miskin angkuh sombong. Ya Allah Pak. Yang bilang jelek nambah itu. Masya Allah, semoga yang hadir terhindar dari semua tabiat buruk. Dan insya Allah panjang umurnya dan masa-masanya diisi dengan amal yang saleh. Amin. Dan insya Allah husnul khatimah. Amin. Banyak orang yang tidak sadar dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Tidak ada yang abadi apa yang kau usahakan. Hartamu, keluargamu, semua semu, fana, semua akan ditinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Anda tidak punya hak privilege untuk menguasai semua yang ada di sekitar Anda. Anakmu, hartamu, suamimu, istrimu itu titipan. Semua pasti dikembalikan dalam cepat atau lambat, betul? Betul. Ibu, Ibu mati bawa apa sih Bu? Kain kafan. Kain kafan. Kain kafan warnanya apa? Putih. Bapak nggak sadar kenapa umroh itu pakai ihram yang warna putih. Bapak tahu ihram itu 2 lembar dan tidak berjahit. Ternyata ihram itu adalah kain kafan. Anda sadar ketika tawaf memakai kain berwarna putih? Itu bukan apa-apa, itu kain kafan. Kenapa umroh haji selalu mengenakan pakaian kain putih, kain kafan, agar kita sadar kalau kematian itu bagian episode kehidupan. Episode pertama adalah alam ruh. Al-A'raf 172 terjadi dialog antara Allah dengan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Episode yang kedua 9 bulan 10 hari tiap orang berproses dari dalam perut seorang perempuan. Betul Bu? Betul. Ibu? Betul. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Dari saripati tanah menjadi nutfah. Apa itu Pak? Sperma. Dari sperma menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Sampai berproses keluar ke dunia. Inilah alam yang ketiga disebut alam dunia. Apa tugas kita di dunia ini? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bapak sadar ayat ini Pak? Ahsanu amala, amal terbaik yang dikumpulkan. Sebab apa? Tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah. Wajar dong kalau lebih banyak ibadah daripada ngurusin dunia yang fana ini. Waktu Anda harus banyak untuk taat
dan ibadah daripada sekedar untuk syahwat perut, nafsu dan lain sebagainya. Yang salah adalah ibadah kurang tapi dunianya memuncak. Anda salah jalan. Ibu, jujur ya, jujur. 24 jam yang Anda miliki lebih banyak ngurusin akhirat apa dunia? Astagfirullahaladzim. Kalau nggak sadar diri juga. 24 jam non-stop yang Allah titipkan kepada kita. Kalau konteksnya lebih banyak dunia, kita salah jalan, Pak. Bapak tahu surat Al-Qasas ayat 77. Wa ba'taqi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar urusan akhirat walaupun jangan lupakan urusan dunia. Ada prioritas dalam mengelola kehidupan ini, Bu. Prioritasnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Pertanyaannya, apakah benar waktu Anda lebih banyak untuk Allah? Anda sibuk main gadget, lebih sering buka handphone daripada buka Quran. Iya betul. Lebih senang berjam-jam di hadapan layar daripada buka Quran. Ternyata kita salah jalan, saudara-saudara. Kenapa kita dikumpulkan hari ini? Agar kita betul-betul introspeksi diri. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Bapak, alam yang keempat adalah alam barzakh. Ya Allah, Bapak tahu Pak, hidup di kubur itu lebih lama daripada hidup di dunia. Rasulullah hidup di dunia cuma 63 tahun, tetapi di kuburnya sampai tahun 2025, 1446 beliau masih di kuburnya. Berarti ribuan tahun Rasulullah hidup di kuburnya. Anda pikir di kuburan itu tidak butuh energi? Waduh, salah. Anda masuk ke alam barzakh butuh modal, butuh energi. Kalau modal Anda kurang, Ibu, Ya. coba Bapak buka surat Al-Baqarah 154. Wala takunu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian pikir orang yang dikubur itu mati. Mereka hidup dengan episode berikutnya yang disebut kehidupan alam barzakh. Orang taat bisa saling mengunjungi di antar kuburnya. Orang taat diberikan kesempatan untuk mengunjungi saudaranya yang taat. Yang tidak taat, lu kemana? Mau mengunjungi Anton, ya Allah, enak aja. Lu siapa? Tetapi kalau orang yang taat ada hak privilege, Pak. Dia istimewa, cuma bisa mengunjungi di antara kuburnya. Sebagian orang syirik, Pak. Ada yang menganggap keluarganya bisa datang ke rumahnya malam Jumat. Ruh datang ke rumah, enak aja ruh datang ke rumah. Gak ada hubungan antara alam dunia dengan alam barzakh. Tidak ada hubungan antara alam jannah dan alam dunia. Saya mau nanya kepada Bapak, selama di kandungan Bapak ngapain? Selama di perut Bapak ngapain? Bapak gak ingat apa-apa karena memang gak ada koneksi antara dunia dengan alam janin. Alam barzakh dengan alam dunia gak ada koneksi. Orang yang mengatakan ruhnya jalan-jalan datang ke rumahnya, disediakan nasi soto kesukaannya, ada rokok Jisamsu di sampingnya, kopi luwak white coffee duduk di sebelahnya. Itu alasan orang yang goblok zaman. Jelas alam ruh itu beda. Tetapi koneksinya adalah doa yang sampai dengan amal ibadah. Kalau Anda datang ke kubur dan Anda menyapa yang mati, itu yang mati dengar dan menjawab. Cuman Anda tidak mendengar. Coba bayangkan kalau jawaban itu Anda dengar. Kabur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Kira-kira Anda apa Ibu? Kabur. Untung alam goib tidak terang-terangan. Tetapi Pak, alam goib itu ada Pak. Kubur barzakh luar biasa. Setelah di barzakh, Anda akan mengalami yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Baitul Maqdis, ardul mansyar, wa ardul mahsyar. Anda tahu Anda akan dibangkitkan di mana? Yaumul mahsyar. Dikumpulkan di mana? Palestina. Padang mahsyar itu Palestina. Kita akan bertemu di Palestina, Bu. Ya Allah. Ketemu di sana.
Di Palestina, habis Yaumul Mahsyar adalah Yaumul Hisab. Kita akan dihisab. Habis Yaumul Hisab adalah Yaumul Syirat, melewati jembatan penyeberangan yang kanan kirinya neraka jahanam. Habis Yaumul Syirat, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ya Allah, 9 episode kehidupan yang akan Anda lewati, baru 3 perjalanan yang sedang Anda nikmati, dan 6 yang akan kita lewati. Apakah modelnya dah cukup? Malam ini sadar, ya nggak sih? Kalau di pengajian sadar, habis setengah jam lupa lagi. Jangan gitu juga kali. Heran, sadarnya cuma hari ini loh Pak. Saya pulang juga semuanya. Ibu, Masya Allah. Ayo, benahi diri kita. Waktu kita nggak banyak Pak. Waktu kita nggak banyak, sempit sekali. Manfaatkan waktu untuk taat, kumpulkan banyak amal soleh yang terbaik. Inilah materi kita. 6 amalan utama di bulan Dzulhijjah. Ibu, Ya. Anda boleh buka surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash-shuhuri 'inda Allahi asra syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun seiring dengan penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun seiring perputaran siang dan malam. Bulan-bulan itu sudah dinamakan sesuai dengan hikmahnya. Apa saja? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Kok ibu nggak hafal? Ya Allah, nama bulan kita hafal bu. Ayolah serius beragama ini, jangan main-main. Ibu, Ya. coba ulangi. Jangan-jangan bapak juga dihafal. Ya Allah, maaf ya. Ini bukan segera menghafalkan nama bulan Pak, tapi Anda akan menemukan minha arba'atul hurum, 4 bulan kemuliaan yang diharapkan. Apa kata Nabi? Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ardi sanatuna. Asyara syahra minha arba'atul hurum, thalathatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Siapa yang memasuki bulan ini dilarang berbuat maksiat. Anda berbuat dosa di bulan itu, cash and carry, musibah langsung datang seketika. Bulan apa saja kayak disebut? Minha arba'atul hurum, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Saat ini kita duduk di Dzulhijjah. Harusnya dari Zulqa'dah kemarin Anda sudah merapikan ibadah untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ibu, Ya. sudah masuk Dzulhijjah, tapi masih ada 1 bulan lagi, bulan Muharram. Hati-hati loh ya, jangan ngomongin orang di bulan ini. Halo, coba angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya Astagfirullahaladzim. Ini kelakuan ibu itu ya Bro. Anak bapak juga sama. Ya beda-beda kok. Saya pikir ketua itu di masjid ngomongin agama, ternyata ngumpul-ngumpul muter begini ngomongin orang juga. Ya Allah, kok nggak ya sadar itu perbuatan dosa. Ibu, gampang berbuat maksiat, ghibah, membuka aib, mencaci, memaki, iri, dengki, sombong, marah. Aduh ya Allah,
Gampang sekali kita berbuat seperti itu. Alhamdulillah dari. Ayolah berdoa, yuk. Dihindarkan dari penyakit kotor, hati yang kotor. Ibu nggak usah iri dong kalau tetangga lebih kaya. Nggak senang dong. Tetangga baru beli kulkas tempat pintu ada YouTube-nya. Terus dia bilang gini, kenapa Bu beli kulkas banyak? B aja. Dia bilang gitu. Ibu senang dong kalau tetangga beli sesuatu, Bu. Bahagia dong, happy ya nggak sih? Senang. Selamat jeng. Ya Allah, beli kulkas ya. 4 pintu yang ada YouTube-nya kan? Ya Allah, coba deh ibu begitu, ya nggak? Atau mungkin dia pura-pura senang kayak. Jangan pernah iri dengan rezeki orang. Ya nggak? Betul. Ke pengajian diantar suaminya pakai motor baru. Oh itu. Alah, juga kredit. Ya Allah, itu bukan urusanku. Mau kredit, mau cash, suka-suka dia dong. Tapi kadang kita usil sama orang pangeran, semua dinilai, semua diintervensi, semua dijadikan apa sih mau bapak ini? Bukan urusan bapak, Pak. Urusi diri sendiri. Aib Anda dan saya terlalu banyak. Jangan suka urusin aib orang. Udahlah, dosamu terlalu menumpuk. Demi Allah, seandainya aib kita dibuka sama Allah, tidak akan ada orang yang simpati sama kita, jijik sama kita. Udahlah, gak usah menilai aib orang, karena Anda juga punya banyak. Lebih baik urus dosa sendiri daripada sibuk urusin dosa Orang. itu karena dia menangis sebelah sih. Tahu deh, gue heran. Kok kadang ada laki yang gak dikenal gitu ya? Jangan-jangan dia jadi aneh-aneh jadi ya kan? Astagfirullah, ibu. Ada yang kayak gini, ada? Ya. Yang mana orangnya? Nggak ada. Ada kan ya? Bilang ada kan? Jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata Pak, Anda sudah diinformasikan dalam surat At-Taubah 36. Masuk bulan Zulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, Anda duduk di bulan haji, bulan haram untuk bermaksiat dan berbuat dosa. Sudah dari Zulqa'dah dan sekarang sudah masuk Dzulhijjah. Apa amalan utama di bulan Dzulhijjah? Ba'di azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari istri Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu tis'a Dzulhijjah, berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Berarti salah satu amalan yang utama puasa dari tanggal 1 sampai wukuf. Jadi puasa Pak, Tis'a Dzulhijjah, salah satu sunnah yang dianjurkan adalah puasa 9 hari berturut-turut. Masa Bapak puasa? Oh ya, nggak apa-apa. Besok masih tanggal 4 ya, masih ada waktu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk, ayo. Nanti malam kita sahur. Oke. Karena besok masuk tanggal 4. Jadi salah satu sunnah amal soleh di bulan Dzulhijjah adalah siyamu tis'a Dzulhijjah, membiasakan puasa 9 hari berturut-turut. Ibu, puncaknya adalah ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Apa manfaat dari puasa Arafah? Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Siyamu Arafah ahtasibu ala Allah ayukaffir sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Siapa yang berpuasa Arafah, maka dosamu diampuni 2 tahun, setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Wow.
perempuan ini paling suka dengan diskon-diskonan, ya nggak sih? Iya. Cari tas, cari ada diskonnya. Gamis yang ada diskonnya. Ini puasa 1 hari saja, Pak. Ayukafir sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. Dosa Anda diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, Pak. Garansinya oke banget. Banget. Ibu, tolong kalendernya dilingkarin dong. Mulai malam ini. Oh sudah. Yang belum siapa? Lingkarin aja. Ibu, dilingkarin ya. Ini kan. Utamanya jangan sampai kelewatan tanggal 9. Insya Allah sudah bisa pemerintah menjatuhkan satu Idul Adha jadi pada tanggal 6 Juni. Berarti wukuf di Arafah tanggal 5. Berarti 5 Juni bertepatan dengan 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Saat itu yang utama puasanya. Jangan lupa ya. Ya. Bapak jangan lupa Pak. Yang utama tanggal 9. Karena luar biasa. Dan nanti di bulan Muharram tolong dijaga juga wasyamu Asyura. Siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah ayukafir sanatan lati qablahu. Dosanya diampuni setahun yang lalu. Ya Allah, cuman puasa 2 hari, dosamu diampuni 3 tahun. Ya Allah. Asik. Asik. Jadi habis Dzulhijjah nanti ketemu Muharram tanggal 10 Pak. 10 Muharram. Ayukafir sanatan lati qablahu. Dosamu diampuni setahun yang lalu. Masya Allah. Tolong perhatikan lingkari kalendernya agar kita tidak lupa. Kebiasaan puasa Nabi itu apa asalnya sih? Tis'a Dzulhijjah. Thalathatan ayyam min kulli syahrin. 3 hari setiap bulan. Kemudian kebiasaan beliau adalah awal Itsnain, hari Senin, wal Khamis dan Kamis. Minimal Senin dan Kamis. Masya Allah. The power puasa itu luar biasa. Puasa ini energizer Pak. Dia yang akan mengisi daya hidup Anda. Dengan adanya puasa Anda punya energi untuk menjalani hidup dia lebih baik. Demi Allah. Kalau orang jarang puasa, loyo, lemes, letih, dan apa lagi? Gendut. Ibu, tolong perhatikan Pak, Bapak yang lingkar pinggirnya lebih dari 33 itu cepat mati Pak. Yang lingkar pinggirnya lebih dari 33 itu cepat mati. Itu Menteri Kesehatan mengumumkan. Karena apa? Sudah termasuk obesitas. Lemak itu akan membunuh tubuh manusia. Itu kenapa perempuan tidak boleh beratnya lebih dari 55 kg. Gimana? Tuh. Diet. Dan ternyata diet yang paling baik itu adalah puasa. Hebat puasa itu Pak. Bikin bodi ramping, lemak hilang karena dengan puasa. Ayo kita biasakan dan lingkari. Jemaah yang dimuliakan Allah, amalan kedua di bulan Dzulhijjah adalah perbanyak zikir. Jemaah, An Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas berkata, "Fadzakurullah fil ayyamil ma'lumat, ayyamul asyarah, ayyamul ma'dudat, ayyamul tasyrik." Berzikirlah di hari-hari maklumat atau hari-hari tasyrik. Ibu, karena Ibnu Umar wa Abi Hurairah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah yukhrajani fisuki, keluar menuju pasar, yukabbironi, dan bertakbir di hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 13 hari tasyrik. Terus bertakbir.
Itu namanya takbir mutlak. Dzikir mutlak ada, dzikir muqayyad ada, dzikir mutlak. Kalau dzikir mutlak tidak mengenal waktu, dimanapun Bapak, di pasar kayak di jalan kayak sambil berzikir. Dikeraskan oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang nggak tahu gila orang itu. Kok gila orang di situ yang gila. Memang disundahkan bertakbir kok. Jadi besok kalau melihat orang bertakbir nih, Bapak jangan heran Pak. Memang begitu sunnahnya. Yukabbirani, mereka berdua bertakbir di pasar, di jalan. Akhirnya apa? Yukabbirun nas, semua manusia bitakbirhima, bertakbir dengan lafaz yang telah ditentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Pak, sekarang perbanyak zikir di mana ibu berada. Bagi yang tidak berhaji, terus berzikir dari subuh sampai asyar. Itu zikir yang disunahkan. Nggak apa-apa ibu lagi masak sambil berzikir ya. Ini sudah dikecapin belum ya? Udah digaremin belum ya? Banyak dikir ya Bu ya, banyak dikir ya. Banyak dikir karena itu bagian sunnahnya. Nah, amalan yang ketiga Bapak Ibu, berangkat umroh dan haji. Kemarin saya hadir di Walimatus Syafaq Ivan Gunawan. Ibu tahu Ivan Gunawan Bu? Tahu. Yang punya baju muslim bermerek Manja. Saya nanya berapa hajinya, Van? 1,3 miliar. Haji plus VVIP waktu 2 tahun yang lalu Raffi Ahmad itu masih 987 juta satu orang. Sekarang Ivan Gunawan berangkat dengan 1,3 M untuk satu orang. Visa Furoda tidak perlu menunggu, langsung berangkatnya. Iyalah. Dan Ibu, Kabupaten Bogor, kalau Anda daftar haji tahun 2025, Anda menunggu 35 tahun. Ya Allah. DKI Jakarta menunggu 50 sampai dengan 61 tahun. Oh, udah keburu. Ibu usianya berapa? Kebayang nggak? Usia 60 baru daftar tahun ini di Bogor. Berarti 35 tahun lagi berangkat. Berangkat kemana? Ke alam barzah. Ya Allah. Jadi salah satu amalan di bulan Dzulhijjah adalah berangkat haji dan umroh. Apakah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah haji semuanya? Alhamdulillah. Ada yang belum juga? Kok nggak dengar suaranya? Apakah Bapak Ibu ada yang belum haji? Ada? Oh, ada. Udah. Kenapa Ibu lesu bilang ada Bu? Udah. Ibu, boleh saya sedikit sensus untuk melihat minat dan bakat? Boleh ya Pak ya? Tolong Bapak Ibu yang belum haji angkat tangan. Yang belum haji, Ibu jangan begini angkat tangannya Bu. Itu nanggung begitu gini. Bapak Ibu yang belum haji ada? Masya Allah. Cepat berangkat ya. Jangan ditunda. Ibu nunggu ya. 30 tahun lagi mati gue. Ibu usia berapa sekarang? 57 tambah 30, 87. Kalau hidup. Ya Allah. Kok lama-lama ya? Ya Allah. Ibu. Bohong. Terkadang kita mengutamakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diutamakan. Ibu, rumah apa haji? Bohong. Karena ibu sibuk bikin rumah dulu. Ya Allah, bikin rumah, beli rumah tapi belum haji. Ayat berapa yang menyuruh kita beli rumah? Surat apa yang menyuruh Anda beli rumah? Halo? Untung saya tidak seperti Anda. Karena habis nikah Pak, habis nikah saya kontrak dulu.
Saya menabung dengan istri untuk berangkat haji full. Demi Allah, saya ngontrak dulu, gak beli mobil dulu, gak beli motor dulu. Karena apa? Sepulang haji, semua kebutuhan pasti dicukupkan. Saya berangkat dengan visa Florida. Satu orang 210 juta. Tahun 2014. Berangkat sama istri sama ibu. Ya Allah, pengalaman terindah. Tawaf dengan tangan ibu saya dan tangan istri saya bersamaan. Tidak semua laki-laki mendapatkan kesempatan membawa ibunya dan membawa istrinya. Dan saya membawa ibu saya dan istri saya. Ya, ini keuntungan yang luar biasa. Aku bawa dua wanita ini. Aku akan jaga mereka-mereka ini sepenuh hidupku, ya Allah. Baguskan hidupku, baguskan rezekiku. Karena dua wanita ini adalah wanita yang akan membuat saya sukses dunia akhirat. Amin. Laki-laki itu akan sukses dengan 3 doa wanita yang di dekatnya. Yang pertama ibunya, yang kedua istrinya, yang ketiga anak perempuannya. Kalau sudah ibunya, istrinya dan anak perempuan yang mendoakannya, demi Allah, laki-laki itu sukses. Makanya antara istri dan ibu harus adil. Ibu juga jangan suka ngomongin mertua deh, please deh. Gak usah, tahu gak? Mertuamu itu kayak makan dulu. Jadi gak usah dibeda-bedakan. Kalau mertua lagi marah, berarti anggap aja ibu kandung yang sedang marah. Ibu sakit hati kalau mertua lagi marah. Tapi ibu yang di sana sih, yang di sini enggak. Yang di sini enggak kan? Enggak ada kan? Enggak ada bedanya kan? Tidak. Insyaallah. Ayo kita berangkat haji dan umroh karena itu amalan salah satu utama di bulan Dzulhijjah. Yang keempat, kurban. Quran. Ibu udah siap hewan kurbannya? Ya. Kurban, alhamdulillah. Kurban apa tahun ini? Sapi bagi 7. Sapi bagi 7. Saya nggak mau Pak sapi bagi 7. Kurban keurunan. Malu gue, malu. Beli mobil ratusan juta, roda 4 ratusan juta, kurbannya 1 ekor kambing. Kok nggak masuk akal kita itu? Di garasi terparkir Fortuner terbaru. Berapa Pak? 500 juta. Untuk kurban sapi pun patungan. Ya Allah Pak, Bapak nggak tahu Pak, punya rumah ratusan juta, mobil ratusan juta. Anda tahu syariat kurban mengutamakan Allah di atas kepentingan apapun. Ibu tahu kurban itu apa? Pesan keikhlasan. Kalau Allah itu nomor 1. 80 tahun Nabi Ibrahim tidak punya keturunan. 80 tahun merindukan anak. Diabadikan dalam surat As-Saffat, surat 37. Rabbi habli minas solihin. Dikabulkan akhirnya dengan adanya istri yang kedua bernama Hajar. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Aku kabulkan penantianmu 80 tahun. Tapi ujiannya Pak luar biasa. Setelah ada anak dipisah anaknya dengan dirinya. Ya Allah, gimana gak sedih Bu sebagai seorang manusia 80 tahun ingin anak, begitu ada anak dipisah dari dirinya. Ujian Allah luar biasa. Allah ingin menguji apakah hatimu tertutup dengan adanya sesuatu yang kau cintai dalam hidup. Ibu, belum kelar Pak. Ismail yang bertumbuh dewasa diuji lagi. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Sebelah anakmu, coba Bapak bayangkan masuk. Ibrahim diuji untuk membunuh anak kandungnya sendiri dengan tawaran, kau pilih aku atau pilih anak. Tapi apa jawaban Ibrahim? Ikhlas. Ismail pun ikhlas, rela digorok anaknya.
rela dikorbankan semuanya untuk Allah. Pertanyaannya, apakah pantas roda 4 yang Anda miliki dengan kurban hanya 1 ekor kambing atau 1 sapi tapi bagi 7? Malu gue. Malu untuk beli mobil dan senang-senang gaya hidup Anda bermewah dengan merek mobil tertentu. Untuk kurban, Anda pakai harga minimalis. Apakah malu? Malu saya, Pak. Itu kenapa saya berazam kepada Allah, ya Rabb, kurbanku harus setara dengan mobil yang aku miliki. Kurbanku harus setara dengan harga mobil yang aku miliki. Malu rasanya. Untuk Allah Anda perhitungan, untuk dunia Anda tidak perhitungan. Ya, malu gue. Semoga tahun depan kurbannya lebih bagus. Amin. Masjid As-Sakinah ini berapa sapi, berapa kambing? 13 sapi, kambing. Sampai hari ini 13 sapi ya. Kalau di total kakak di sini ada berapa? Berapa ratus kakak? 200 kakak. Berarti harus 200 sapi ya, Pak. Ya, kalau 200 kakak harusnya 200 sapi dong, ya nggak? Ya. Ini baru 13 sapi. Sabar-sabar 7. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Pak, harusnya diobok-obok. Yang ada di lingkungan sini diobok-obok, Pak. Kalau Anda punya roda 4, harusnya Anda mampu satu rumah satu sapi. Anda harus sapi, Ustaz. Iya sih, Anda harus sapi. Rasulullah kambing, domba. Sama. Di sini juga. Di sini mah nggak peduli ya, nggak sih? Yang penting kita bisa bayar. Ibu, Ya. saya kemarin ajak istri untuk melihat hewan kurbannya. Dia nangis, ini sapinya gede banget. Iya saya. Ini sapi limousine. Harganya jangan ditanya ya saya. Nanti kamu menangis. Perempuan kan kalkulator ya masih. Sudah kan. Insya Allah kita akan dapat rezeki yang baru. Amin. Jadi tolong Bapak, untuk berkurban Anda jangan perhitungan. Kurban adalah syariat. Seberapa besar harta yang bisa Anda korbankan atas nama Allah. Jadi salah satu kegiatan di bulan Dzulhijjah ini adalah berkurban. Yang terakhir Bapak Ibu, bertaubat. 10 hari ini, 10 hari utama ini Bapak perbanyak taubat dan istighfar. Perbanyak minta ampun kepada Allah agar Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Ibu ya, Ya. astagfirullah, perbanyak istighfar, bertobat. Minta ampun ya Allah, ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Karena salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah adalah bertaubat sampai 10 hari utama di bulan Dzulhijjah. Sebagian kutipan saya ambil dari rumahisa.com. Itu adalah situsnya orang-orang Salafi. Saya suka dengan situsnya orang-orang Salafi karena hadisnya memang tidak main-main. Saya tidak berani mengungkapkan satu hadis yang masih meragukan. Itu kenapa hadisnya harus bisa dipertanggungjawabkan agar kita betul-betul dekat kepada Rasulullah dengan hadis-hadis yang sebenarnya. Alhamdulillah, kita simpulkan. Yang pertama adalah senantiasa melakukan amal-amal kebajikan yang terbaik di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari awal. Yang kedua adalah bertakbir sampai hari tasyrik. Yang ketiga adalah berangkat
umroh dan haji. Yang keempat adalah kurban, yang kelima adalah bertaubat. InsyaAllah ini amalan-amalan utama yang jangan ditinggalkan. Terus istiqomahkan dan jadikan haji sebagai momentum mempelajari tauhid kepada Nabi Ibrahim, pengorbanan, keikhlasan, cinta kepada Allah diletakkan di atas segala. Salatullah ala yasin habibillah. Kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Ya Allah, semoga yang belum berangkat haji segera berangkat ya. Amin. Yang sudah haji tolong jaga kemakmurannya. Yang sudah haji tolong jaga tingkah lakunya. Yang sudah haji tolong jaga ucapannya. Yang sudah haji istiqomah untuk menjadi hamba yang paling baik di atas segalanya. Amin. Karena yang sudah haji PR-nya berat Amin. untuk betul-betul mengaplikasikan takwa dalam kehidupan. Izin Bapak Ibu, malam ini seperti yang saya bilang tadi, kami akan menawarkan satu program yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Lakukanlah 7 sedekah jariah terbaik yang akan menguntungkan hidupmu dan matimu. Salah satu di antaranya mushafun warathahu, sedekah Al-Quran. Mari kita sering bersedekah Quran, karena Quran itu keindahannya akan bawa manfaat bagi yang menerima. Ketika Quran sedekah kita dibaca, Masya Allah, mengalir kebaikannya sampai kita mati. Amin. Bapak Ibu, nanti